Salam Trinusa, salam Nusantara. Izin nanya nih Pak, Ya, sebagai Dewan Pakar ini kita kan dikasih referensi kartu merah ini Pak dari kajian pakar nih. Antara lain alasan-alasan apa yang membuat pakar ini mendorong kami untuk mengkaji nih beberapa kesalahan dari Dhani Ramdan. Gitu Pak. Iya. oke. Lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang seru banget deh soal Kabupaten Bekasi saat ini karena kita melihat ya Kabupaten Bekasi ini kan adalah wilayah yang paling dekat dengan Jakarta ya kan, sehingga apapun yang terjadi di Bekasi itu pasti menjadi perhatian publik dan bahkan perhatian nasional gitu. Makanya kita juga harus betul-betul memberikan masukan yang tepat, mengingat Kabupaten Bekasi ini kalau dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki keinginan untuk membangun Bekasi kayaknya sayang banget gitu. Oke. Bekasi itu termasuk wilayah yang memiliki PAD yang cukup besar. Iya. Dengan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, kemudian jumlah penduduknya yang sudah hampir 5 juta jiwa, terus kemudian masyarakat yang sudah heterogen gitu kan, dan bahkan udah multinasional ya, karena kan Bekasi itu kalau dilihat atau berdasarkan data yang pernah saya tahu itu sudah sekitar 30 negara sudah 30 warga negaranya udah bertempat tinggal di Bekasi, karena sebagian dari mereka itu adalah pemilik pabrik atau juga tenaga-tenaga ahli di pabrikan, sehingga sangat wajar Bekasi menjadi perhatian seksi lah gitu ya untuk semua permasalahan, apalagi menyangkut pimpinan daerahnya gitu. Jadi saya memang sengaja ya kepada kawan-kawan di BPN itu untuk lebih serius gitu mensoroti tentang apa sih yang sebetulnya terjadi di Kabupaten Bekasi, mengingat setiap penggantian kepemimpinan ya itu menjadi hal yang seksi untuk diikuti. Nah, dalam perjalanannya gini ya, kalau melihat sosoknya Pak Dhani Ramdan itu, kita sih sebetulnya sejak awal memberikan harapan ya, memiliki harapan gitu, karena awalnya kan tagline-nya kan cukup mengena juga ya dengan Bekasi Berani. Bekasi Berani ya kan. Tapi kemudian setelah kita kasih kesempatan untuk duduk di sana 2 kali masa jabatan PJ-nya, kemudian beliau juga pernah menjadi PLT pada saat Bupati Bekasi Eka Supriyatmaja meninggal kan gitu. Nah, tapi faktanya dalam perjalanannya kok proses keberaniannya itu bukan keberani untuk membangun gitu, tapi kalau mengutip bahasa ketum Trinusa ya, beraninya ini kayaknya tidak memiliki, berani ceroboh malah ke arah situ ya. Iya. Beraninya ke arah negatif gitu ya Bu ya. Ke arah negatif. Makanya kok kita harus mulai tegas saat ini gitu. Kesempatan udah kita berikan. Itu kan 2 tahun masa kepemimpinan PJ itu sudah diberikan oleh masyarakat Bekasi kepada Dhani Ramdan, tapi belum juga kelihatan gitu kualitas kerjanya, hasil kerjanya itu nggak kelihatan gitu. Makanya untuk yang ketiga kalinya ini ya kita bukannya menolak kok tendensi banget sih gitu untuk menolak Dhani Ramdan, enggak, bukan persoalan itu, tapi kesempatan udah kita berikan. Nah, hari ini
ya alangkah lebih baiknya kalau itu juga kan bisa diberikan juga kepada yang lainnya gitu. Saya mendapatkan informasi bahwa DPRD Kabupaten Bekasi sudah mengusulkan 3 nama, ya kan? Salah satunya ada Dani Ramdan kembali untuk dicalonkan. Oh, dicalonin kembali nih Pak? Calonkan kembali oleh DPRD. Nah, selain ini juga menyalahi aturan, walaupun katanya itu punya dasar hukum, tapi kan ada sisi etika yang harus menjadi perhatian kawan-kawan di DPRD Kabupaten Bekasi ini. Tidak melulu bicara tentang sosok gitu kan dan sebagainya, tapi juga harus bicara tentang fakta-fakta yang ada gitu kan. Jangan sampai kayak kacamata kuda, dari Ramdan aja terus gitu, nggak berpikir kok nggak ada yang kayak nggak ada yang lain. Oh, kemudian yang diusulkan adalah nomor 2-nya Dedi Supriyadi ya, Pak Dedong gitu kan, yang hari ini menjabat sebagai sekda. Oh, katanya mereka kok baik-baik aja, mereka kompak-kompak aja dalam membangun Bekasi. Iya, ketika dalam kondisi seperti ini, ya Dedong sebagai bawahannya Dani Ramdan ya harus patuh kan gitu. Tapi ketika nanti Pak Dedi Supriyadi ini diberikan kesempatan gitu, atau Pak Dedong ini dikasih kesempatan untuk mimpin, kan mungkin punya konsep yang berbeda kan gitu kan, atau punya gaya yang berbeda yang lebih benar-benar mengena gitu kan. Seperti apa sih cara kepemimpinannya? Kalau hari ini mereka baik-baik aja ya sah-sah saja kan gitu kan, nggak ada masalah. Kemudian ada salah satu nama yang berasal bukan dari ASN, yaitu dari institusi militer. Nah, kalau itu sih mungkin kita juga tidak begitu mengenal dan tidak begitu tahu, tapi apa salahnya juga dicoba gitu. Nah, tapi akan jauh lebih baik lagi kalau rekomendasi ini dibatalkan dulu DPRD, karena terlalu tendensi, mengingat usulan nama Dani Ramdan untuk ketiga kalinya ini kan beresiko gitu loh terhadap marwah DPRD itu sendiri kan. Nama baik DPRD dipertaruhkan gitu kan. Kok itu lagi kayak nggak ada nama lain, ada apa sih gitu loh dengan Dani Ramdan kan gitu. Padahal ya dari sisi kami nih di Pakar Trinusa punya catatan. Oke. Punya catatan yang juga harus menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah bahwa Dani Ramdan itu pernah saya secara pribadi mempertanyakan soal RPJMD yang menjadi dasar yang bersangkutan itu memimpin Kabupaten Bekasi gitu kan. Dan itu juga kan sesuai dengan Permendagri nomor 10 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang memang merupakan pejabat daerah dalam rangka untuk persiapan pemilu serentak atau para PJ. Nah, para PJ ini sebetulnya bukannya begitu aja duduk, dia juga harus menyusun RPJMD daerah yang dipimpinnya. Nah, suatu ketika saya pernah mempertanyakan secara pribadi ke Dani Ramdan, tapi yang bersangkutan tidak pernah bisa menunjukkan RPJMD dari Kabupaten Bekasi, ya kan, dalam rangka untuk pembangunan di daerahnya selama masa kepemimpinan PJ gitu kan. Nah, apalagi bahwa kemudian RPJMD ini juga merupakan dasar penyusunan anggaran ya, rencana anggaran, ya kan, rencana anggaran daerah. Apa yang menjadi skala prioritasnya, apa yang harus disusun untuk mempersiapkan pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat Bekasi berdasarkan dari RPJMD yang sudah disepakati gitu kan, atau disahkan kan gitu. Nah, ini juga yang sangat saya sesalkan gitu. Ketika RPJMD juga belum menjadi kejelasan, tapi DPRD Kabupaten Bekasi sudah 2 kali gitu kan melakukan proses pengesahan terhadap anggaran baik di 2023 maupun di 2024. RPJMD belum dibuka ke publik,
kok anggaran udah disah-sahkan aja. Iya, itu. Padahal kemarin itu 7,1 triliun loh Pak. Lumayan besar loh untuk Kabupaten Bekasi. Kabupaten Iya, Bekasi. APBD di setingkat kabupaten kan Iya. itu 7,1 triliun. Iya, itulah makanya. Belum lagi kita bercerita tentang Silpa, ya kan? Iya, iya. Silpa tahun 2022, Silpa 2023, itu juga kan belum kita kupas. Iya. Kalau angka-angka yang selama ini kita tahu kan udah hampir 1,6 triliun Silpa Iya. tahun 2022, belum lagi tahun 2023 Iya. entah lebih besar atau lebih kecil, tapi menurut pengamatan kami kayaknya pasti ada Silpa lagi gitu. Iya, iya. yang nyangkut gitu kan di dalam proses penganggaran di APBD Kabupaten Bekasi ini. Dan ini yang juga sangat disayangkan gitu. Kenapa sih sosok yang juga secara kinerja ya berdasarkan audit BPK itu tidak dianggap layak dan mumpuni memimpin daerah sehingga mendapatkan penilaian Buruk dari masyarakatnya itu ya. apa ya WDP ya WDP dari wajar BPK. dengan pengecualian Iya, ya kan iya. yang Iya. sebelumnya selama 8 kali berturut-turut Kabupaten Bekasi itu mendapatkan WTP. Wajar 8 kali Pak. 8 kali WTP berarti kan yaitu Nama baik. hampir 2 periode masa kepemimpinan bupati kan. Iya, 2 iya. periode pemerintahan, Iya. tapi kemudian di tahun ke-9-nya di pemeriksaan ke-9 Iya. setelah 8 tahun berturut-turut WTP Iya. di zaman kepemimpinan Dani Ramdan pada saat PJ Bupati Dani Ramdan ini jadi WDP wajib Iya. dengan pengecualian Iya. yang ditandai dengan artinya bahwa kualitas penyerapan anggarannya rendah dan polemik-polemik terhadap disorientasi penggunaan anggaran pun sangat tinggi di tahun itu gitu di tahun 2023 Iya. gitu kan sehingga ini yang menjadi catatan kami mengapa kok DPRD seperti kacamata kuda terus-terusan memilih sosok Dani Ramdan untuk memimpin di Kabupaten Bekasi padahal ya oke deh ada nama Pak Deddy Supriyadi gitu kan oke deh ada nama lain yang dari institusi militer ya ataupun misalnya ada nama lain lagi kan itu bisa saja dilakukan seperti yang terjadi tahun kemarin. Tahun kemarin nama Dani Ramdan itu sempat nggak ada di dalam rekomendasi DPRD. Iya, iya. Tapi entah kenapa tiba-tiba Muncul lagi. muncul. Iya, iya. Secara tiba-tiba ada apa? Kok orang ini sepertinya ambisi bener gitu loh untuk Iya. duduk di sana. Ada apa sih? Gitu. Atau jangan-jangan ada di belakangnya siapa gitu. Bisa Atau juga. iya, Ya iya, kita iya. kan patut menduga. Iya, iya, iya. Gitu terkait dengan hal-hal seperti itu kok didorong-dorong terus gitu orang yang Iya, seperti ini tuh yang ya boleh dibilang ya 3 parameter tadi juga udah cukup menjadi acuan walaupun secara kajian kami juga dia punya data yang lain misalnya jumlah pengangguran Iya. yang masih mencapai 200.000 orang Iya. terutama pada fresh graduate gitu kan angkatan kerja baru itu juga masih sangat tinggi sampai akhirnya anak-anak muda Kabupaten Bekasi tahun 2023 lalu mendemo PJ Bupati berturut-turut Iya. sampai berjilid-jilid saking mereka itu ingin mendapatkan perhatian Iya. bahwa susahnya cari pekerjaan di Kabupaten Bekasi ini harusnya pemerintah hadir dalam hal ini gitu kan tapi tidak juga dilakukan Berarti malah pembangunan SDM minim juga nih Pak. pembangunan SDM ini malah di apa ya dibalasnya dengan pencitraan bekerja sama dengan salah satu pabrik ternama besar tapi faktanya mereka juga kan hanya pergantian antar waktu yang sifatnya juga waktu yang sangat pendek misalkan cuma 6 bulan magang 1 tahun ya yang kemudian mereka juga akhirnya nganggur juga gitu toh penyerapan tenaga kerja juga harus memutuskan masa kerja orang yang sedang
ya sedang melakukan pekerjaan gitu kan untuk memenuhi pencitraan tadi gitu. Ada beberapa orang yang diputuskan kontrak kemudian direkrut gitu kan. Itu kan udah kebaca bener oleh kita semua gitu bahwa apa yang dilakukan itu semata-mata hanya lebih kepada kepentingan pribadi. iya, skenario di belakang layar deh ada kepentingan pribadi. iya, ada hal-hal yang kita anggap kok ini kok kayak sedang mempermainkan gitu kan nasib masyarakat Bekasi itu sedang dipermainkan oleh yang bersangkutan gitu. Nah terus juga bahwa profil yang bersangkutan kita juga melihat bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2024 juga ini kan ada satu kewajiban seorang pejabat negara atau pejabat publik itu untuk melaporkan LHKPN kan sesuai dengan Undang-Undang 2899 dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang bebas KKN kan korupsi nepotisme. Nah Dhani Ramdhan ini kok terkesan tidak tertib, ada apa? Bahkan dari beberapa informasi yang kita dapetin ada beberapa data tahun 2022 dan tahun 2023 ya saja. Ya kan 2022 praktis Dhani Ramdhan hanya menjabat beberapa bulan, kemudian 2023 1 tahun. Ini ada catatan kami bahwa kenaikan asetnya itu hampir mencapai 2 miliar. Oke. Selama yang bersangkutan menjabat di Kabupaten Bekasi. Ada apa kan? Menjanjikan gitu juga ya jadi PJ di Bekasi ya. Wow, luar biasa, luar biasa. Kalau dibandingin sama gajinya, ya. Saya nggak bisa ada kita lowongan hitung, kerja jadi PJ Bupati gitu Pak. Di apa gitu kan? Iya. Sayangnya aturannya baik itu di tingkat Kepres maupun di tingkat Permendagri untuk mengisi jabatan PJ Bupati itu harus ASN gitu. ASN ya, Pak. Coba kalau masyarakat sipil ya mungkin Pengen juga sih. iya bisa aja 2 miliar Pak. kita kan Kita gitu aja kan. deh. Sayangnya harus ASN dan punya jabatan pratama ya, ASN tingkat pratama. Nah kemudian yang juga sangat kami sikapi adalah terkait dengan infrastruktur ya kan. Di dalam infrastruktur itu sendiri masih banyak keluhan-keluhan dari masyarakat Bekasi di mana-mana, khususnya di wilayah bagian utara yang juga infrastrukturnya tidak dibenahi dengan baik gitu kan. Terus kemudian ada juga infrastruktur yang tidak tepat sasaran, yaitu salah satunya memperkuat koridor ke jalur Kalimalang yang notabene itu nggak terlalu banyak fungsi ya. Sebab di sana juga memang tidak terlalu banyak penduduk gitu kan. Nah justru yang padat penduduk itu adalah di wilayah koridor Cikarang, Sukatani gitu kan, kemudian di Babelan, Tarumajaya, itu harusnya itu yang lebih dikedepankan untuk dibangun gitu, koridor-koridor itu. Kemudian ada koridor Tambun Utara, Tambun Selatan juga sangat penting untuk menjadi perhatian kita. Dan yang penting lagi, Mas Panji, Siap. yaitu tentang biaya perjalanan dinas. Oke, biaya perjalanan dinas. Perpres 33 kali nggak salah. Nah, itu dia. Iya. Oke. Kalau mengacu dari sana, biaya perjalanan dinas bupati itu hanya Rp170.000 Per hari gitu ya, Pak ya? per hari. Namun sementara Diketok lagi kali ya? Nah, Diketok palu lagi. ketok palu lagi Iya. sama yang bersangkutan, Oh. sehingga mencapai 410.000. 410.000. Sementara aturannya hanya 170.000 per hari. Tapi yang bersangkutan mengusulkan kepada Dewan agar mendapatkan pembiayaan perjalanan dinas sebesar 410.000. Oke. Ini ada kesan sedang memanfaatkan secara besar-besaran gitu Iya. sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat Bekasi. Oke. Ini sebenarnya nggak banyak orang tahu. Oke. Banyak orang tahu tentang ini, tapi kita juga punya datanya dan harapan kita
Sudahlah, udahlah, ayo dewan-dewan Kabupaten Bekasi bangun Bangun, dong, bangun. jangan terus-terusan itu aja yang dipikirin gitu. Emang nggak ada lagi hal-hal yang lain kan gitu, emang nggak ada lagi profil-profil ASN kualitas ASN gitu yang berkualitas di Kabupaten Bekasi yang layak untuk bisa di sana, atau dari Provinsi Jabar yang punya kualifikasi yang cukup gitu kan untuk Iya. memimpin, ya kan kesempatan yang lain kan gitu. Iya, Kita iya. sebenarnya LSM Trinusa tidak punya nama sebetulnya kan. Iya, Siapa iya. yang mau kita usung ya tidak secara tegas kita mendukung siapa, enggak, tapi Iya. kita ingin yang terbaik deh. Iya. Kalau Dhani Ramdan kita udah tahu deh. Iya. Masyarakat udah tahu. Udah tahu. Iya. Kita udah tahu deh. Begitu gitu hasilnya. Nah, ini kan kesempatan. Karena dalam konteksnya PJ Bupati ini kan bukan pemilihan yang bersifat pilkada yang memang harus dipilih oleh masyarakat gitu kan. Ini kan ditunjuk langsung oleh Mendagri. Iya. Ya kan? Iya. Kan sebenarnya mudah saja bagi Mendagri menunjuk eselon 2 yang layak untuk duduk di Kabupaten Bekasi. Kita minta yang lebih berkualitas aja. Yang penting bukan dalam tanda kutip kita juga punya tagline. Yang penting bukan Dhani Ramdan, bukan juga begitu. Iya, Dhani Ramdan pun kita sudah tahu kualitasnya gitu kan. Nah, kita ingin yang kalau bisa yang lebih baik deh, yang lebih baik deh dari Dhani Ramdan gitu. Itu aja sebetulnya, Mas Panji. Iya. Seenggaknya untuk ke depan, untuk masyarakat Bekasi nih Pak, sesudah mengetahui ini kan, kalau di besok ada pencalonan lagi dan disahkan lagi, kan ada dugaan, saya sebagai pribadi, sekretaris LSM Trinusa, ada menduga mesranya eksekutif sama legislatif nih, jangan-jangan. Ini kan jangan-jangan, ini kan dugaan. Boleh aja. Cuman kan memang ya inilah kekurangan masyarakat kita saat ini, gitu kan. Orang-orang yang kita percayakan untuk duduk di posisi-posisi yang juga sebetulnya kalau di legislatif kan mereka harus punya intuisi yang tajam, ya mereka juga harus punya hati nurani yang kuat gitu kan, untuk melihat bagaimana sih terbangunnya daerah yang dia juga mewakili gitu kan, mewakili masyarakatnya untuk mengawasi pembangunan di daerah tersebut. Tapi kalau mereka juga pada akhirnya di ujungnya main sendiri-sendiri kan kasihan juga masyarakat Bekasi ini kan gitu. Sementara pada saat dia menjadi calon legislatif, dia diusulkan oleh kelompok tertentu atau golongan tertentu gitu kan, yang menjadi tim suksesnya. Tapi ketika dia sudah menjabat kan dia menjadi milik masyarakat Bekasi sebetulnya, secara keseluruhan, bukan hanya orang-orang yang diwakilinya kan gitu. Dia harus mau juga membangun masyarakat Bekasi yang juga bukan dari yang memilih dia kan gitu. Harusnya semua diayomi sama dewan gitu, Mas Panji. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Dewan Pakar. Oke, kalau begitu saya mau lanjut lagi nih kegiatan nih. Oke, siap. Terima kasih banyak atas pencerahannya Pak Dewan Pakar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.